Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang classifying sounds, places, and manners of articulations. Setelah teman-teman tahu tentang bagaimana kita bisa memproduksi bunyi, di mana atau organ tubuh manusia apa aja sih yang dia berpartisipasi dalam proses pembentukan bunyi. Sekarang kita akan membahas tentang tempatnya, places dan juga manners, yaitu caranya seperti apa, terutama dalam English phonology. So basically, places itu dia membahas tentang di mana sih, di mulut bagian mana sih bunyi itu diproduksi. Kemudian kalau manners, dia membahas how, gimana cara memproduksinya. Apakah mulutnya harus mingkem atau mangap? Kalau places itu lebih ke tempat, jadi tempat di sebelah mana? Di bibir apa di lidah? Lidah bagian depan atau lidah bagian belakang? Itu yang akan kita bahas. So again, places of articulations membahas tentang where sounds are made, di mana bunyi itu diproduksi, di bagian mana ya, di bagian mulut sebelah mana. Kalau manners, how sounds are made, gimana caranya? Mingkem, mangap, atau gimana? Okay, so thinking about sounds, well, when you guys are pronouncing okay, the question is, where is the sounds produced? Dan jawabannya itu adalah bilabial. Kita memproduksi bunyi itu ada di dua bibir. So, bibir itu kalau dalam phonology kita sebut, it should be labial, bibir. Nah, kalau dua bibir itu berarti namanya bilabial. Oke. Jadi sounds itu diproduksi di bilabial. Tempatnya ada di dua bibir ini. Then when you are pronouncing the word well, suddenly you pinch your nose, ditutup hidungnya. What happens is, well, bunyi nya itu hilang karena kamu menutup hidung. Kalau bunyi yang ketika dibuat kita tutup hidungnya kok malah jadi hilang bunyinya atau tidak terdengar, maka itu disebut dengan nasal. So, nasal sounds adalah bunyi yang diproduksi pada hidung. Jadi, udaranya itu dikeluarkan melalui hidung. Berbeda dengan oral. Kalau oral, produksinya ada di mulut. Contohnya misalnya kamu tutup hidungnya, tidak akan kemudian hilang bunyinya. Karena dia adalah oral. Okay. Yang terakhir, when you are pronouncing the word then you suddenly put your fingers in your throat. Kalian akan merasakan ada yang namanya vibrations. Nah, vibrations atau getaran itu disebut dengan voiced. Masih ingat ya, lawannya voiced itu adalah voiceless. Jadi dia tidak vibrated. It's not vibrating at all. So, we have 3 basic concepts. Kalau ada bunyi yang diproduksi di bibir, itu sebenarnya namanya labial, tapi kalau dua bibir, itu bilabial. Sedangkan bunyi yang udaranya keluar ke hidung, dan when we pinch our nose, dia tidak akan keluar lagi bunyinya, maka disebut dengan nasal. Again, yang terakhir, ketika bunyi tersebut, dia getarannya cukup kuat, maka disebut dengan voiceless sounds. Voiceless consonant. Okay. Speech dengan menggunakan bibir itu tadi namanya labial articulations. Jadi nanti penggunaan atau tempatnya itu ada di bibir, ada yang keduanya atau bilabial, ada juga yang cuma bibir bawah dengan nanti dipertemukan dengan gigi, nanti ada lagi. Kemudian speech
Jadi speech dengan menggunakan lips, ingat ya namanya labial. Sedangkan speech dengan menggunakan tip or blade of the tongue, lidah bagian depan, itu disebut coronal. Oke. Yang terakhir, speech dengan menggunakan lidah bagian belakang itu disebut dengan dorsal. Contoh dari labial articulations adalah kamu produce sounds pah, pah. Coba, pah itu kan berarti kamu memproduksi bunyi tersebut dengan menempelkan dua bibir. Pah. Nggak mungkin kamu producing atau kamu mau ngomong pa tapi tidak mingkem dulu. It should be mingkem dulu. Pa. Karena sounds pa itu diproduksi di labial. Or another sounds is v itu v yaitu memproduksi sounds v di bibir bawah dengan gigi bagian atas. V. Nah, itu disebut dengan labial articulations. Next, ada lagi tip or blade of the tongue. Itu contohnya kamu produce sounds teh. Itu lidah bagian depan. Teh, lidah bagian depan. Or kamu bisa producing sound deh. Itu juga lidah bagian depan. Kalau lidah di bagian belakang, lidah bagian belakang itu contohnya kamu producing sounds ke. Itu lidah bagian belakang. Atau sounds ge. Nah, itu disebut dengan dorsal. Karena produksi bunyi tersebut ada di lidah bagian belakang. Jadi kalau misalnya kalian punya kata apa ya? Oh iya, kamu mau bilang kata tapak. Well, kamu akan bilang kata tapak. Lalu bagaimana kamu akan menggunakan kata tersebut? Kita iris dulu. Oke, let's see. Kalau kamu mau bilang kata tapak, maka teman-teman, lidah kalian itu akan maju mundur mingkem. Oh bukan, maju mingkem mundur. Ta itu berarti kan di lidah bagian depan. Ta mingkem, ke di belakang. Tapak. Nah, though this is actually not an English word, this is only an example. Oke, nah secara tidak disadari bahwa sebenarnya ketika kita mengucapkan sebuah kata, lidah kita itu dia maju mundur, kemudian mingkem juga, kemudian kadang di hidung, karena memang produksi bunyi-bunyinya tergantung dan berbeda. Well, this is only the example. Again, we actually have three more basic concepts. Well, the first one is labial articulations, yaitu di bibir. The second one is coronal, yaitu di tip or blade of the tongue, di bagian depan lidah. Terus yang ketiga ada dorsal articulations, yaitu produksinya ada di lidah bagian belakang. Ini lidah bagian belakang kamu loh. Coba aja kalau misalnya kamu enggak kayaknya saya produksi sounds kah, itu ada di lidah bagian depan. Lidah depannya yang goyang. Kah. Nah, nggak bisa. Karena memang lidah bagian belakang. That's it. Oke, jangan dipaksa. The next one, the next concept is some places of articulations. Ada beberapa tempat artikulasi dalam sounds atau phonology bahasa Inggris. Yang pertama adalah labial consonant. So, labial consonant itu adalah dengan melibatkan dua bibir atas dan bibir bawah. Jadi kamu akan produksi bunyi tersebut dengan mingkem kedua-duanya ya. Pah,
Well, this is labial consonant. Produksinya ada di dua bibir. P, pai, pai, mute. Oke. Bapak, bapakmu misalnya kan kita akan bilang kata kayak gitu ya. Bapakmu itu berarti memang well, this is the example. Bapakmu itu beberapa kali kita mingkem. Bapakmu, right? Nah, karena kita memproduksi bunyi tersebut ada di dua bibir, itu disebut sebagai labial consonants. Dalam konsep bahasa Inggris, cukup sounds ini aja yang diproduksi di labial consonants. The next one is labiodental consonants. Labiodental consonants adalah cara memproduksi bunyi dengan melibatkan gigi atas, labio dulu ya, berarti lidah bagian bawah kamu pertemukan dengan gigi bagian atas. Contohnya adalah of in the word fine and v, vine. It should be very, not ferry. Kalau ferry itu nanti jadinya kapal feri. That's different. Very ferry. I very like ferry. I very like ferry. Not I very like very. Well, that's different. Kalau ini kamu berarti pakainya v tebal. Kalau ini F, tipis, karena dia voiceless. I very like ferry. I very very. Okay. Well, the next one. So, well, before that, sorry, saya pikir kalian sudah paham ya. Jadi, labiodental itu diproduksi di bagian bibir bagian bawah, kemudian kamu pertemukan dengan gigi bagian atas. Another example mungkin bisa juga kita tambahi dengan v, warm, atau water. Okay, the word water. Saya pakai American water. Jadi lidah bagian, kok lidah sih, bibir bagian bawah ya, dipertemukan dengan gigi bagian atas. The next one is dental consonants. Jadi kamu membuat bunyi tersebut dengan cara tip of the tongue, lidah bagian depannya ini kamu tempelin dengan upper teeth, gigi atas. Contohnya adalah ini. Then, this. The. Ini C. Ini the. Then, this. Then, this. Then, this. Then, this. Then, this. This. The. Ini kan berarti lidah depannya kita ini kita tempelkan dengan gigi atas. Ini disebut dengan dental consonant. The next one is alveolar consonants. So, alveolar consonants muncul ketika tip or blade of the tongue bertemu dengan alveolar ridge. Contohnya alveolar ridge itu kita boleh bilang langit-langit mulut. Langit-langit mulut itu ya apa sih langit-langit bagian atasnya mulut kita gitu. Itu namanya langit-langit ya. So misalnya ada sound tah itu jangan ditempelin ke gigi. Bukan tah, nanti jadi kayak orang Bali. Tah tapi di langit-langit. Tah. Dah. Tapi langit-langitnya jangan terlalu ke belakang. Kalau ke belakang nanti kayak keselak. Tah di langit-langit
agak lumayan dekat dengan gigi bagian atas. T, D, S, Z, N, itu juga. So when you have the word Thai, then you will pronounce the word Thai sounds. Tah itu ada dibuat di lidah bagian depan dengan kamu tempelkan ke tah langit-langit sini, langit-langit mulut kita. Dah, dai. Tapi jangan terlalu tebal ya, nanti jadi seperti bahasa Jawa. Dah, dai, su, zu, night, light. So, because you guys are now learning phonology, then try to pronounce the word in English with English pronunciations. When people are asking you how to pronounce the word dasi in English, then you may answer by saying Thai. Mati apa bahasa Inggrisnya? Die. Menuduh? Sue. Kebun binatang? Zoo. Not Thai. Die. Zoo. Oh, zoo. Okay, we'll just use English pronunciations. You may say Thai, die, sue, zoo, night, light. While this is only several examples that you guys can use it in your pronunciations. The next one is pars alveolar or palatal alveolar consonants. Okay, so produksi bunyi ini berbeda dengan alveolar tadi ya. Jadi kamu memproduksinya itu ada di lidah kamu itu sedikit melengkung, kemudian lidahnya agak masuk ke tengah-tengah. Contohnya misalnya sh, shu, pressure. Kemudian ini tuh kalau dituliskan bahasa Indonesia tuh kayak gini loh, pleasure, my pleasure. Kemudian kita juga punya this one, cheap. Ini i-nya panjang ya. So this is very cheap. Bedanya c sama ini j. Jeep. This is a jeep. Kemudian also we have this one, rack. Shoe, pressure, pleasure, cheap. Jadi ada di lidahnya agak dikeritingin, agak melengking. Cheap, jeep, rack. These are pars alveolar consonant atau juga sering disebut palatal alveolar consonants. Yang selanjutnya ada palatal consonants. Dia adalah bunyi yang diciptakan di palate. Palate itu berarti lidah, dan lidahnya itu kamu tekuk balik agak ke belakang. Yes. So this is the symbol for sounds y. Doesn't mean that when you guys have this, when I write this, yellow. Ini bukan artinya bacanya jello ya, but this is yellow. Well, I like yellow color. Ini cuman symbol in IPA style, so we're gonna use it. So the sounds y itu diproduksi di palate.
The next one is producing sounds di bagian velar. Kita makin mundur lagi, yaitu back of the tongue, dengan cara berada di lidah bagian belakang. Contoh misalnya ke, kemudian ge, ang, rang, itu ada di bagian belakang. So this is called as velar consonants. Jadi produksinya itu ada di lidah bagian belakang. Okay, so to sum up, berarti kita punya 7 places of articulations. Kalian harus paham tempat-tempat dari tempat-tempat di mana bunyi-bunyi itu diproduksi itu ada 7. Dan teman-teman bisa kemudian mencoba bagaimana bunyi consonants tersebut diproduksi. Sound per sound, coba kalian terapkan, coba kalian ikuti. Kemudian setelah sound per sounds, kamu bisa coba dipraktekkan dalam beberapa kata. Oke, next video akan membahas tentang manners of articulations karena cukup panjang juga, jadi saya bagi menjadi 2 video. Thank you dan semoga dapat dipahami.